Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Tentunya bersama saya Mirna Yati. Oke, pertama kali saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang terdiri dari dua kata yaitu philo dan sophia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, atau dapat diartikan cinta kebijaksanaan. Secara terminologi, filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio, atau pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga dapat diartikan pemikiran yang mendalam tentang suatu permasalahan. Kemudian cabang-cabang filsafat. Berfilsafat adalah suatu proses mencari hakikat kebenaran tentang realitas secara menyeluruh. Dan beberapa cabang filsafat. Yang pertama yaitu metafisika. Archie J. Bam mengatakan bahwa metafisika merupakan suatu penyelidikan pada masalah perihal keberadaan. Fungsi metafisika yaitu mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Cabang filsafat selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Selanjutnya yaitu logika. Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika juga dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang menyusun, mengembangkan, dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dan terakhir yaitu estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya dalam seni. Oke, selanjutnya yaitu objek filsafat. Ada dua objek dalam berfilsafat. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Objek material yaitu penyelidikan pemikiran dan penelitian seperti adanya pohon. Objek material di sini ada pembagiannya. Yang pertama thinkable, yang kedua unthinkable, dan yang terakhir untouchable. Thinkable yaitu mengetahui dan merasakan dengan panca indera kita tentang banyak hal. Unthinkable yaitu sesuatu yang tidak pernah dipikirkan kita tetapi dipikirkan oleh orang lain. Dan untouchable yaitu sesuatu yang pernah dipikirkan tetapi dipikirkan bahwa itu ada. Yang kedua, objek formal. Objek formal yaitu objek material yang ditinjau dari beberapa sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut Knalau, 1971, filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Hal itu berarti masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Sebagaimana halnya dengan filsafat umum, filsafat pendidikan bersifat spekulatif,
preskriptif, dan analitik. Spekulatif artinya bahwa filsafat itu membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan cara menyusun sedemikian rupa. Hubungan filsafat dengan pendidikan. Jo S. Brunson mengatakan, hubungan antara filsafat dan pendidikan sangat erat sekali antara satu dengan yang lainnya. Ada hubungan horizontal dan ada hubungan vertikal. Hubungan horizontal adalah hubungan antara cabang disiplin ilmu yang satu dengan yang lain yang berbeda-beda, sehingga merupakan sintesa yang merupakan terapan ilmu pada bidang kehidupan, yaitu ilmu filsafat pada penyesuaian problema-problema pendidikan dan pengajaran. Dan adapun hubungan vertikal yaitu hubungan tingkat penguasaan atau keahlian dan pendalaman atas rumpun ilmu pengetahuan yang sejenis. Maka dari itu, filsafat pendidikan merupakan salah satu ilmu terapan atau cabang ilmu pengetahuan yang memusatkan perhatiannya pada penerapan pendekatan filosofis pada bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan yang terakhir yaitu tujuan filsafat pendidikan. Ada beberapa tujuan filsafat pendidikan, diantaranya yang pertama, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Kemudian, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Dan terakhir, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Sekian penjelasan filsafat dan filsafat pendidikan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang filsafat. Okay, that's all for me. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.